pelajaran bareng aku. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang manajemen pendidikan non-formal dan manajemen pendidikan anak usia dini. Yuk simak terus videonya. Baiklah, di sini kita akan membahas materi dari bab 6, yaitu manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, materi pembahasannya yang pertama ada pengertian manajemen pendidikan non-formal. Yang kedua yaitu ciri-ciri pendidikan non-formal. Yang ketiga yaitu peran pendidikan non-formal. Yang keempat yaitu pengertian pendidikan anak usia dini. Dan yang kelima yaitu tujuan manajemen pendidikan anak usia dini. Sebelum memasuki pembahasan, apakah teman-teman sudah tahu apa sih pengertian manajemen pendidikan non-formal itu? Dan apa aja sih ciri-ciri pendidikan non-formal itu? Yuk kita bahas sama-sama. Oke teman-teman, jadi pendidikan non-formal itu adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal ya, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal merupakan konsep dalam studi kependidikan. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Nah, itu tadi adalah pengertian pendidikan non-formal. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu paket pendidikan yang dilaksanakan itu berjangka pendek. Yang kedua, materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Yang ketiga, tidak adanya pembatasan usia. Yang keempat, persyaratan unsur-unsur pengelolaannya itu jauh lebih fleksibel. Yang kelima, materi pelajarannya itu atau latihannya itu relatif lebih luas. Yang keenam, tidak berjenjang secara kronologis, walaupun terdapat tingkatan-tingkatan misalnya tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Hal itu juga tidak seketat perjenjangan pada sistem persekolahan. Yang ketujuh, serta perolehan dan keberatannya itu kredensiasinya itu tidak seberapa tersandarkan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian pendidikan non-formal dan ciri-ciri pendidikan non-formal. Sekarang kita akan membahas tentang peran pendidikan non-formal. Yang pertama itu sebagai pelengkap pendidikan sekolah. Pendidikan non-formal berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Pendidikan non-formal sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai pengganti pendidikan sekolah. Pendidikan non-formal ini menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki satuan pendidikan sekolah. Kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan praktis dan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti pemeliharaan kesehatan, lingkungan, dan permukiman, gizi keluarga, cara bercocok tanam, dan jenis-jenis keterampilan lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai penambah pendidikan sekolah. Pendidikan non-formal sebagai penambah pendidikan sekolah ini bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada yang pertama, peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah. Yang kedua, kepada alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh. Yang ketiga, mereka yang putus asa dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat. Baiklah, itulah penjelasan dari manajemen pendidikan non-formal. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pendidikan anak usia dini. Manajemen pendidikan anak usia dini adalah suatu proses pengelolaan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengelola PAUD dengan melibatkan semua sumber daya yang ada di lembaga pendidikan anak usia dini melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menghasilkan anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun yang tumbuh kembang secara optimal dan memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi yang terakhir yaitu tujuan manajemen pendidikan anak usia dini. Mengacu pada pengertian manajemen pendidikan anak usia dini, tujuan utama manajemen pendidikan anak usia dini itu adalah untuk memastikan anak usia dini di Indonesia agar mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Adapun pertumbuhan dan perkembangan tersebut adalah
adalah dalam hal yang pertama perkembangan fisik yang baik, seperti koordinasi motorik halus dan kasar. Yang kedua, perkembangan kecerdasan kognitif seperti daya pikir dan daya cipta. Yang ketiga, perkembangan sosio-emosional seperti sikap dan emosi. Yang keempat, perkembangan komunikasi dan bahasa. Secara khusus, berikut ini adalah tujuan manajemen pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu efektif. Efektif dengan adanya manajemen pendidikan anak usia dini, maka diharapkan semua program PAUD dapat terlaksana dengan baik. Program tersebut tentunya melibatkan semua komponen lembaga PAUD, mulai dari orang tua, tenaga pendidik, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu efisien. Efisien itu sangat erat hubungannya dengan penghematan. Dengan kata lain, semua program pendidikan anak usia dini dapat terlaksana dengan baik dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tentang manajemen pendidikan non-formal dan manajemen anak usia dini. Jangan lupa like dan komen ya.